Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Insya Allah hari ini kita akan mengadakan talk show lagi Ustadz bersama di Halal Fair ini tentang terkait salah satu judul kita yaitu Ayah Inilah Baktiku, Masya Allah. Mungkin sebelum kita memulai talk show ini, Antum ingin menyampaikan beberapa hal bagi untuk teman-teman mungkin. Tafadol, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim memuji dan memuja Allah. Kalimat Alhamdulillah adalah kalimat suci, kalimat yang menghubungkan antara kita dengan Sang Pencipta Allah, yang Allah sendiri menjadikannya sebagai kalimat berterima kasih kepadanya, yang Allah janjikan dalam surah Ibrahim kekal ditilawakan oleh orang-orang beriman. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah, kalau kalian kufur maka siksaku sangat pedih. Maka sangat wajar bagi orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi saya dari keimanan, lisannya selalu terbasahi dengan kalimat Alhamdulillah. Termasuk Allah masih memberikan umur kita pada hari ini saudaraku seiman, sehingga kita masih bisa menambah kantong-kantong amal soleh kita yang akan memberatkan timbangan hari kiamat, yang tentu juga akan membawa ke derajat yang tinggi di surga. Serta kalau masih ada dosa-dosa dan kesalahan, kesempatan emas kita untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus atau nasuha, sehingga kita lepas dari hukuman yang disebabkan karena perbuatan tersebut. Ini nikmat yang sangat besar yang harusnya kita selalu syukuri dan maksimalkan. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dipuji, dihormati, dijadikan sebagai suri tauladan. Allah telah memuliakannya dan menjadikannya sebagai penutup para nabi dan rasul, bahkan pemimpin anak Adam sekaligus nanti pada hari kiamat. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat, dan rahmat Allah sangat luas, meliputi segala sesuatunya, pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Oleh karena itu sebagai seorang muslim, selain selalu memuji dan memuja Tuhannya Allah, juga membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Secara pribadi saya memberikan dukungan kepada semua teman-teman muslim yang mengadakan event-event seperti ini, Halal Fair dan yang sejenisnya. Apapun itu namanya, yang jelas tujuannya dan niatnya semoga ikhlas karena Allah ingin menyatukan antara pedagang-pedagang muslim, para pemilik-pemilik usaha muslim yang belum dikenal oleh saudara-saudaranya muslim yang lain, atau sudah dikenal tapi mereka juga belum bertatap wajah. Begitu juga dengan para konsumen muslim yang selama ini mungkin belum mengenal mereka, atau sudah mengenal tapi hanya online saja. Maka disatukan dalam sebuah event seperti ini sehingga kita bisa lebih mengenal banyak produk-produk muslim, saudara-saudara muslim kita yang berdagang niat baik. Sementara memang perdagangan adalah hal yang sangat luar biasa. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pedagang yang jujur nanti di hari kiamat akan bersama dengan para nabi-nabi, para syuhada dan para siddiqin. Derajat mereka sangat tinggi. Kalau kita bertemu dengan pedagang-pedagang yang jujur, yang profesional dalam bidangnya, menguasai bidangnya, sesuai dengan sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutqinahu. Allah sangat cinta seorang hamba yang kalau dia mengerjakan satu perbuatan dia menguasainya. Dia punya profesionalisme dalam bekerja, dalam produksi, produktif, kreatif, juga dia penuh dengan kreatif. Maka ini adalah hal yang sangat baik. Kita perlu berkenalan sama mereka, mungkin kita bisa membeli produknya, mungkin kita bisa memiliki ide yang seperti ide yang dikembangkan, mungkin kita bisa menjadi reseller, mungkin kita bisa menjadi cabangnya atau apapun yang berhubungan dengan masalah itu. Dan tentu juga bagi para pedagang ini bisa lebih memperluas jaringan kepada saudara-saudara muslim untuk berdagang dengan mereka. Dan teman-teman yang mengadakan event ini insya Allah kalau ikhlas akan banyak sekali meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kontinu yang terjadi dari transaksi yang terjadi, misalnya setelah transaksi di tempat ini ada transaksi selanjutnya, maka itu tetap akan dipanen pahala oleh orang yang telah mempertemukan keduanya. Maka ini sebuah perbuatan yang sangat baik
Terlebih lagi event-event seperti ini diadakan kesempatan untuk menuntut ilmu seperti di tempat ini walaupun ruangannya tidak seberapa besar, tapi sangat menarik. Ya, walaupun temanya mungkin tidak sesuai dengan konsep perdagangan yang ada. Karena yang saya tangkap di event kali ini adalah bahasan masalah bakti dengan kedua orang tua. Mungkin cukup jauh dari transaksi barang, bukan bab jual beli yang sedang dibahas, bukan tentang keutamaan seorang pedagang atau kejujuran misalnya, atau bahayanya riba, berhubungan dengan bab jual beli. Tapi sekarang kita bahas bakti pada orang tua, itu sangat baik. Mungkin di antara kita ada orang yang masih hidup orang tuanya tapi dia belum maksimalkan dalam berbakti pada mereka. Atau sudah ada, masih ada, ya, tetapi mereka mungkin masih durhaka. Atau memang mereka juga ya masih menyia-nyiakan haknya. Jadi bisa saja masih kurang dalam berbakti, atau memang menyia-nyiakan haknya, atau bahkan sama sekali tidak tahu kalau itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Maka ini penting untuk diketahui, dan event seperti ini sambil belanja, sambil juga berdagang, sambil bisa mendengarkan ilmu, ini satu kegiatan yang sangat berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita semua dan Allah jadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Kesempatan ini kita akan bahas masalah bakti dengan orang tua, tetapi memang saya pribadi mengerucut. Waktu ditanya akan sampaikan apa, saya akan mengatakan kita akan khususkan bakti tapi kepada ayah. Karena memang masih banyak di antara muslimin, mungkin besok kalau Anda hadir di sini, ada bahasan juga kajian-kajian yang saya dengar akan disampaikan oleh beberapa pemateri masalah bakti dengan ibu. Maka saya lebih cenderung memilih bakti dengan ayah di hari ini. Karena memang teman-teman sekalian, banyak di antara kaum muslimin, mereka memahami dalil sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat pada saat dia mengatakan, Man ahaqqu bisuhbati, siapa orang yang paling pantas aku layani ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Lalu yang kedua dia mengatakan, thumma man, siapa lagi? Kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Orang itu masih mengatakan, thumma man, siapa lagi? Kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Lalu orang itu mengucapkan yang keempat kali, dia mengatakan, thumma man, kata Nabi SAW, abaka, atau ayahmu. Seakan-akan dalam hadis ini, ayah itu memiliki posisi nomor 2 dibandingkan ibu. Dan itu ditarik dalam semua lini kehidupan. Nah ini, pada sore ini insya Allah kita akan mengkaji lebih dalam dan membedah. Ternyata posisi ayah itu bukan nomor 2, tapi setara sama ibu. Bahkan ada beberapa hal yang ibu tidak bisa menjangkau kedudukan ayah itu sendiri. Ya, seperti misalnya penisbatan nama. Sehebat apapun ibu kita mengandung kita, tetap saja nisbat nama kita kepada ayah. Sehebat apapun ibu juga mengurus kita dari kecil, kalau anak perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan izin ayah karena dia walihnya. Misal, itu hak-hak kausalitas, hak-hak yang mutlak yang dimiliki oleh sang ayah tidak dimiliki oleh seorang ibu. Jadi kalau dalam Islam ada seorang anak perempuan menikah tanpa izin walinya, walaupun ayah kandungnya, walaupun ibunya setuju, kata Nabi SAW, nikahuha batil, batil, batil. Pernikahannya batal, batal, batal. Dan kita wajib memahami masalah ini. Karena banyak orang di Indonesia terjadi, mereka melamar seorang akhwat melalui ayahnya atau walinya. Ketika ayahnya nolak, dia mengadakan pendekatan pada ibu si calon mempelai perempuannya. Lalu ibu ini terbeli mungkin dengan hadiah yang dikasih, atau tutur kata, atau apalah lobi-lobi yang dilakukan, sehingga ibunya setuju dan mengatakan jalan saja pernikahan walaupun ayahnya tidak setuju. Ini dipastikan pernikahannya batal karena sang ayah tidak setuju. Ya, tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu ini harus betul-betul kita fahami, dan kita di sini bagi laki-laki yang hadir harusnya faham. Nanti tanamkan ke dalam diri istri antum, kalau kewalihan anak perempuan, kalau penisbatan nama mereka adalah kepada kita. Sehingga betul-betul sang ibu bisa memposisikan itu kepada anak-anaknya. Selalu misalnya mengatakan, kalau minta apa-apa, coba izin ayah kamu nak. Coba minta sama ayah kamu nak. Ya, coba berterima kasih pada ayah yang sudah memberikan nafkah. Itu perlu dibina dan dibiasakan dalam rumah tangga sehingga posisi ayah itu mulia. Posisi ayah mulia. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat sebuah bab dalam buku beliau Al-Kabair. Dosa-dosa besar itu adalah penisbatan nama kepada selain ayah. Itu dosanya dosa besar.
Bahkan bisa sampai pada dosa kekufuran walaupun belum keluar dari Islam. Membenci ayah dalam hadis Nabi SAW yang lain diangkat oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, dan itu dihasankan oleh para ulama, ya, membenci ayah saja sudah cukup membawa pada dosa kekufuran. Tentu ibu juga sama dosanya, tetapi ayah disebutkan secara khusus. Ayah disebutkan secara khusus. Dan bagaimana Al-Quran menggambarkan kepada kita tentang peran ayah. Perannya Nabi Nuh alaihissalam pada saat coba mendakwahi istri dan anaknya. Dan saking cintanya sama anaknya, sampai Nabi Nuh alaihissalam merasa sedih pada saat Kan'an, anaknya diajak naik ke kapal untuk selamat, tidak mau. Lalu tenggelam. Allah gambarkan dalam Al-Quran. Saking sedihnya dia mengatakan, wahai Tuhanku, dia adalah bagian dari keluargaku. Dan janjimu pasti benar. Maka Allah menghardik Nabi Nuh alaihissalam. Tidak bisa kamu hanya terbawa rasa cinta dan rasa sayang sebagai ayah kepada anak. Itu adalah amal yang tidak saleh. Dan saya tidak ingin, hai Nuh, kau termasuk orang-orang yang jahil. Bagaimana peran dia dalam mencintai anaknya? Bagaimana kisah Nabi Yaqub alaihissalam, ayahnya Nabi Yusuf, yang merasa sangat cinta dengan Yusuf dan Benyamin, anak laki-lakinya. Sampai waktu Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya karena mereka merasa cemburu. Kenapa Nabi Yusuf lebih disayangi, lebih dicintai menurut mereka. Padahal Nabi Yaqub sudah coba adil dengan anak-anaknya. Lalu Nabi Yusuf hilang sekian tahun. Yang terjadi dalam surah Yusuf digambarkan sampai-sampai mata Nabi Yaqub buta karena terus sedih memikirkan dan menangis mengingat Yusuf alaihissalam. Dan dia sembuh akhirnya sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Yusuf mengirimkan bajunya, baju yang lama yang masih ada bau badan dia, itu melalui saudara-saudaranya yang tadinya melempar dia ke dalam sebuah sumur, kemudian bertemu di masa dewasa dan mereka akhirnya mengakui kesalahan mereka. Nabi Yusuf ditujukan bajunya, kasih ke ayahku ini, maka matanya akan kembali sembuh. Jadi saking cintanya sama anaknya seorang ayah ini, sampai-sampai dikasih baju Nabi Yusuf, matanya yang buta sembuh. Itu digambarkan dalam surah Yusuf. Jadi ada rasa cinta ayah ya kepada anak-anak tersebut. Dan mereka punya posisi yang tidak boleh kita nomor duakan di dalam agama. Beda kalau dalam pelayanan. Pelayanan memang benar. Kalau ibu kita bilang begini, nak tolong ambilin ibu air. Ayah juga mengatakan, nak tolong ambilin ayah air. Di sini pelayanan, kita dahulukan ibu kita. Sebagai bentuk pelayanan. Sebatas itu. Selebihnya tidak boleh dilebihkan ibu dari ayah. Bahkan ada hal-hal yang ayah harus dilebihkan dari ibu. Tadi penisbatan nama dan izin pernikahan terutama bagi anak perempuan. Penisbatan nama untuk semua laki-laki dan perempuan. Jadi pernah terjadi atau masih ada terjadi di negeri kita ini, ada orang begitu menikah karena dia anggap itu tradisi keluarga atau sukunya, maka dia menghapus nama ayahnya. Lalu dikatakanlah dia ya ibu fulan. Misal nama ayahnya Ahmad, nama suaminya Yusuf. Maka bukan dikatakan ya misalnya nama dia Aisyah ya bin Ahmad misalnya. Nama ayahnya Ahmad. Nama suaminya Yusuf, tapi dikatakan nyonya Yusuf. Pernah enggak teman-teman dengar Aisyah dikatakan nyonyanya Muhammad? Tidak pernah, tetap aja Aisyah binti Abu Bakar. Hafsah Ummul Mukminin tetap dikatakan Hafsah binti Umar dan seterusnya, ya. Jadi tidak ada penghapusan nasab. Bahkan istri Nabi SAW yang bernama Sofiyah, itu nama ayahnya Huyai bin Akhtab. Ini pendeta Yahudi, meninggal dalam keadaan kafir. Tapi tetap Nabi SAW tidak menghapus nasab ayahnya yang kafir tersebut. Jadi ini perlu untuk digarisbawahi. Nah sekitar inilah nanti yang akan kita bahas lebih jauh insyaAllah. Oke, syukran Ustaz. Masya Allah, penjelasan yang sangat luar biasa. Terkait tentang ayah ini sendiri, tadi Antum sudah menjelaskan sangat banyak sekali dan beberapa sebagian besar juga sudah peran-peran dari ayah sendiri Ustaz. Termasuk salah satu peran ayah di zaman para nabi tentunya. Dan sekarang kita ingin mencoba untuk mengkaitkan dengan peran ayah di zaman sekarang Ustaz. Kira-kira jika kita sebagai ayah di zaman sekarang, itu bagaimana seharusnya kita berperan menjadi seorang ayah dan juga kira-kira seorang ayah itu memiliki kewajiban juga Ustaz, yaitu salah satunya memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Sejauh mana batasan seorang ayah itu bisa memberikan nafkah kepada anak dan istrinya? Batasannya kira-kira apa Ustaz?
Fadol Ustaz. Posisi laki-laki, kalau dia sudah di posisi sebagai ayah, dia punya dua kewajiban ya. Kewajiban pertama dia menafkahi istrinya yang merupakan ibu anaknya. Statusnya sebagai suami, itu wajib. Jadi kita sudah tahu dalam Islam kita kalau bekerja, kita dengan hasil kerja kita memberikan kepada keluarga kita, itulah istri. Dan kalau statusnya sudah ayah, berarti kewajiban kedua bertambah adalah anaknya. Di sini dia punya dua kewajiban. Sementara seorang wanita, kalau dia statusnya sebagai istri, dia hanya melayani suaminya dengan baik. Dan juga hanya membantu mendidik dan menjaga anak-anak tersebut sebagai amanah. Tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Berarti peran seorang ayah lebih besar di sini. Lebih besar. Saya sarankan kalau Anda berstatus sebagai suami, berstatus sebagai ayah, kita pilih menjadi dua bagian ya. Kalau sebagai suami jalankan tugas kita dengan benar. Karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak istri yang pertama adalah muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang santun dan baik. Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gauli mereka dengan cara yang santun. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, gauli mereka secara biologis dengan santun dan baik ya. Juga dikatakan makna yang lain adalah dengan tatapan mata yang syahdu, tutur lisan yang baik, yang santun, jaman tangan yang ramah, kita melindungi ya, kita memenuhi kebutuhan, itu yang terbaik kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan melihat dia sebagai seorang figur wanita yang kita cintai, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi kita tidak pernah jenuh dalam berbuat baik dengan istri. Yang kedua, memberikan nafkah di sini. Tadi ditanyakan masalah nafkah. Nafkah itu berkisar di 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Semampu kita. Semampu kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, istri kalian punya hak dari kalian adalah kalian memberikan makanan, minuman, dan pakaian secara ma'ruf. Atau yang terbaik yang kalian mampu. Kalau tentang tempat tinggal, Allah sebutkan dalam surah At-Talaq. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujidikum. Wala tudarruhunna liyudayyiqu alaihin. Al-ayah yang artinya tempat tinggalkan para istri di tempat tinggal yang kalian tinggal ya, dan jangan kalian susahkan hidup mereka agar kalian menyempitkan mereka atau mencari-cari kesalahannya. Jadi memang ini yang perlu kita perhatikan. Kita bekerja untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi ada batasannya. Bukan semua income suami diberikan pada istri. Tetapi bagaimana dia dengan bijaksana menulis semua kebutuhan dibutuhkan oleh istri di rumah, kemudian dia memberikan untuk dikelola. Tentu kalau ada sisanya, dia punya hak untuk mengelolanya, membantu orang tuanya, bersedekah di masjid, atau apa saja yang dia ingin keluarkan dari harta yang dia miliki. Yang ketiga adalah perlindungan. Kita harus memberikan perlindungan yang terbaik, ya, di mana tempat yang paling baik, yang paling aman kita tinggalkan istri di situ. Sebagaimana kita tahu hadis Nabi SAW, siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, membela istrinya atau keluarganya, membela hartanya, maka dia mati syahid. Kemudian juga ada pendidikan, terutama berhubungan dengan masalah pengetahuan yang harus mereka tahu berhubungan dengan kewajiban mereka sebagai istri dalam mentaati dan melayani suami, dalam menjaga amanah rumah, menjaga anak-anak, mengelola harta dengan amanah dan seterusnya. Jadi ini kita wajib memberikan kepada mereka. Sementara ayah kalau sudah punya anak, maka dirincikan oleh para ulama, kalau anak perempuan maka kita wajib sebagai ayah membiayai mereka sampai mereka ya menikah kalau anak perempuan. Jadi selama anak perempuan kita belum menikah, kita wajib memenuhi kebutuhannya. Dan kalau anak laki-laki itu wajib diberikan nafkah sampai balik saja. Setelah balik itu sudah hukumnya sunnah. Jadi kalau teman-teman di sini yang masih bujang belum menikah dan dibiayai oleh orang tuanya, terutama anak laki-laki, jangan pernah menuntut lebih kepada orang tua, terutama ayah. Karena setelah Anda balik, Anda sudah tidak ada ya hak untuk menuntut dari orang tua pemenuhan kebutuhan. Kalau sudah balik. Jadi kalau orang tua kita masih membiayai sekolah, SMP, SMA, kan itu biasanya orang balik di awal-awal SMP ya. Umur 12, 13 tahun, 14 tahun. Berarti Anda sudah tidak punya hak dari orang tua. Kalau mereka masih biayai apalagi sampai selesai kuliah,
apalagi ada yang dibiayai sampai pernikahan, itu semua adalah kebaikan ekstra yang harusnya kita nilai dengan bakti maksimal kepada mereka. Dengan cara bakti maksimal kepada mereka. Jadi ini masalah nafkah yang kita berikan kepada anak-anak. Juga jangan berhenti di sekedar memberikan nafkah. Tapi terlibatlah saudaraku seiman dalam pendidikan anak-anak. Dalam pendidikan anak-anak. Kalau kita sudah pulang kerja, di saat letih sudah mulai berkurang, sudah mandi, sudah makan misalnya, kita luangkan waktu untuk duduk dan mengajarkan kepada anak-anak apa yang kita mampu ajarkan. Dari tutur kata yang baik, dari penyampaian sebuah ayat, sebuah hadis, sebuah kisah. Ya, kemudian kalau dia sudah sekolah, kita yang memiliki sekolahnya, kita juga yang coba menanyakan perkembangan tentang masalah kurikulum yang ada, pergaulannya di sekolah, sehingga memang kita fokus untuk bagaimana mengkader mereka menjadi kader umat yang baik ini. Jadi nafkah tadi itu adalah sebatas yang sudah kami sampaikan hukum-hukumnya. Ya. Oke, itu ya, syukur Ustaz. Oh, lalu selanjutnya bagaimana peran sebagai seorang ayah itu, apakah kita benar-benar harus rinci Ustaz dalam mengatur rumah tangga tersebut, seperti contohnya penataan rumah, lalu juga memilih edukasi untuk anak-anak kita, apakah ayah harus sampai serinci itu Ustaz? Bagaimana jika kita tidak terlibat terlalu jauh dan membiarkan kepada istri saja seperti itu? Tafadhol Ustaz. Jangan terlibat ya, usahakan terlibat. Malah kita sebagai posisi sebagai suami dan ayah, kitalah yang telah mengatur poin-poin dasar struktur rumah tangga itu. Nanti istri tinggal menjalankan ya. Penataan rumah itu seperti ini yang saya suka ya. Istri wajib patuh menjalankan itu ya. Jadi memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Termasuk dalam masalah interaksi biologis dengan istri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa masalah itu ya. Tentang masalah haid, kalau mereka sudah suci, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah suci, maka gauli mereka di tempat yang sudah Allah bolehkan. Dan dalam lanjutan ayat Allah mengatakan waqaddimu li anfusikum di ayat selanjutnya, dan kalau dalam interaksi biologis ya dahulukanlah diri kalian. Memang kita di sini mendahulukan diri kita dalam arti kata sesuai yang kita inginkan. Tugas istri patuh kan gitu. Jangan sampai nanti istri menata sesuatu yang kita tidak suka misalnya ya. Tentu juga di sini bukan berarti otoriter ya. Bukan berarti istri kita sama sekali tidak punya peluang untuk berinisiatif ya, untuk kreatif, tidak. Tetapi sangat wajar kalau kita mengatakan saya suka seperti ini dan seperti itu misalnya. Dan istri tinggal mengikuti sebagai tanda mencari ridho suaminya apa yang diminta oleh suaminya. Karena kata Nabi SAW, wanita manapun yang meninggal dan suaminya ridho, merasa kehilangan karena semasa hidup selalu berbakti dan baik, maka dia akan masuk dari 8 pintu surga yang dia inginkan, atau dia akan masuk surga tentunya. Jadi kita bisa berikan masukan sama dengan pendidikan anak. Kita bilang, coba anak ini nanti diajarin surah ini ya, diajarin seperti ini ya, perhatikan kalau dia makan harus tangan kanan, perhatikan kalau begini dan begitu ya, kita berikan masukan. Ya, kadang-kadang saya kalau pulang ke rumah misalnya saya temukan ada di antara anak-anak yang tiba-tiba teriak. Saya sendiri mungkin tidak pernah ajarkan itu. Lalu tiba-tiba saya langsung tegur istri, saya panggil. Kenapa anak ini bisa seperti ini? Ada masalah apa sebenarnya? Harusnya langsung diingatkan. Nah itu memang peran kita sebagai ayah. Ya, peran kita sebagai ayah. Jadi memang harus kita masuk kepada hal-hal yang detail. Karena nanti anak ini akan membawa nasab kita. Akan membawa nama kita. Gitu kan? Bukan membawa nama ibunya, tapi membawa nama kita. Kita jangan pernah ridho dan ingin kalau nama kita dibawa sementara orang itu nakal atau rusak kan gitu. Oleh karena itu kita jangan biarkan terjadi kerusakan pada anak kita. Didik mereka dengan baik, terlibatlah maksimal yang kita bisa. Bukan berarti setiap saat walaupun waktu kerja kita juga ngurus mereka, tidak. Kita amanahkan kepada istri, tapi kita sudah mengatur poin-poin struktur rumah tangga itu. Sehingga akhirnya istri tinggal menjalankan seperti apa yang kita harapkan tentu ya. Nah, nanti istri bisa berkreasi, bisa berinovasi. Di saat poin-poin itu sudah kita terapkan sebagai landasannya. Sisanya bisa berkreasi, misalnya nanti anak-anak dijaga makanan sehatnya ya. Nanti istri mau masak tempe, daging, sayur, itu tidak ada masalah, itu kreasinya. Gitu kan? Tapi pondasi dasarnya buatkan makanan sehat ya. Saya bekerja, saya titipkan amanah nafkah ini biar anak-anak dikasih makanan yang cukup, misalnya contoh ya. Nah seperti itu. Oke, baik, syukran Ustaz. Pertanyaan sebelum kita berpindah ke sudut pandang dari seorang anak Ustaz.
Selanjutnya, lalu bagaimana kewajiban seorang ayah itu, dan karena mereka memang dianjurkan untuk memberikan perlindungan kepada anak dan istrinya. Perlindungan seperti apa dan bagaimana yang seharusnya bisa diberikan oleh seorang ayah kepada anak dan istrinya, Ustaz, yang sesuai dengan syari'i? Tafadhol, Ustaz. Perlindungan. Perlindungan yang mengamankan kehidupan mereka. Nah, ini. Rinciannya sangat banyak. Seperti misalnya ditinggalkan di satu tempat yang aman. Ya, sehingga pada saat antum pergi sholat berjamaah, ngantar jenazah, cari nafkah, berjihad, istri anak antum aman. Makin aman tempat yang kita kasih, makin besar pahalanya. Jangan sampai antum punya kemampuan untuk tinggalkan di tempat aman, antum sengaja tidak mau. Karena alasan mau berhemat, itu tidak benar. Ya, ingat, kalau kita royal, maka akan datang loyal. Ya, ini sering kami sampaikan. Mau istrinya sayang, suka, perhatian sama dia, royal sama mereka, akan muncul loyalitas. Royalitas akan munculkan loyalitas, kan gitu. Jadi memang kita memberikan tempat yang terbaik, buatlah senyaman mungkin rumah yang kita mampu, mungkin makanan juga terpenuhi di rumah sehingga dia merasa nyaman. Karena memang istri itu disuruh dalam rumah. Sebagaimana juga dia membesarkan berdiri anak kita dalam rumah, gitu kan. Jadi kita coba memberikan yang terbaik untuk perlindungan tersebut. Ya. Ini satu sisi kalau menyiapkan fasilitas, kendaraan juga sama, ya. Apa saja kira-kira yang membuat mereka aman dan selamat, itu masuk dalam bab perlindungan. Kayak misalnya mereka mau pergi satu tempat, ternyata itu berbahaya, antum jangan izinkan, itu perlindungan namanya. Karena hak izin di tangan antum. Misal dia mau pergi ke temannya, lalu temannya itu memang bermaksiat kepada Allah. Istri kita mau kumpul sama teman-temannya, tapi ini ahli gosip, ini orang yang buruk, jauh dari agama, ahli maksiat, jangan diizinkan. Hak antum itu tidak mengizinkan, kan gitu. Itu termasuk dalam perlindungan. Anak-anak mau berteman sama teman-temannya yang ugal-ugalan, jangan diizinkan. Kan itu. Karena itu adalah hak kita sebagai ayah. Kita tidak boleh membiarkan begitu saja sehingga perlindungan buat mereka itu malah jadi tidak aman, tidak maksimal, ya. Seperti itulah. Jadi harus kita hati-hati. Sampai pada level di mana kalau tadi saya sudah sebutkan hadisnya, kata Nabi SAW, siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, hartanya, keluarganya, dia mati syahid. Jadi kalau misalnya sampai ada yang coba mengganggu istri kita atau anak-anak kita di jalan atau harta kita mau dirampas oleh perampok dan kita membela sampai kita terbunuh, kita mati syahid. Itu saking mulianya untuk menjaga perlindungan mereka, ya, untuk menjaga perlindungan mereka. Masuk dalam hal ini detail juga, ya. Seperti misalnya antum tahu nih, ada makanan di kulkas expire. Antum buka expire, antum ingatkan istri, ini expire nggak boleh dimakan, ya. Jangan sampai mungkin karena kadang-kadang perempuan terbawa perasaan, lalu dia mengatakan sudahlah sayang makan aja, mungkin walaupun sudah tanggal expire masih enak rasanya. Jangan, karena kalau dia sakit itu tanggung jawab antum. Jadi antum sudah ingatkan dia tidak mau dengar, itu berbeda, kan gitu. Itu masuk dalam bab perlindungan, contohnya, ya. Masuk dalam masalah perlindungan juga, ya, misalnya ada hal-hal yang berbahaya buat dia. Apakah sisi agama atau sisi kesehatan? Makan makanan basi tadi, ya. Kemudian misalnya menggunakan pakaian yang terbuka dan akhirnya bisa menggoda lawan jenis di luar sana, atau yang semisalnya, semua ini harus antum tegas, ya, sebagai seorang suami. Tidak boleh dayuth, ya. Kalau pernah dengar istilah dayuth, itu Nabi SAW larang laki-laki yang membiarkan istrinya melakukan perbuatan-perbuatan salah, begitu juga dengan anak-anaknya, tapi dia tidak luruskan hanya karena terlalu cinta dan sayang pada mereka. Nggak boleh, kan itu. Berapa banyak suami atau ayah tidak bisa bersuara depan istri dan depan anak-anaknya karena dianggap dia lemah secara kejiwaan karena dari awal tidak membangun pondasi yang benar. Harusnya istri dan anak kita itu sungkan dan menjaga wibawa kita. Mereka kita boleh bercanda, boleh penuhi kebutuhan mereka, tapi bukan dari satu sisi mereka bisa melampaui batas sehingga keluar tanpa izin, kemudian bertutur kata yang kasar atau membantah sebuah instruksi yang sebenarnya tidak ada maksiat kepada Allah di situ. Jadi kita harus membangun pondasi rumah tangga yang benar, ya. Dan jangan dibalik, termasuk melanggar perlindungan itu kalau antum balik, antum menyuruh istri antum yang kerja, antum sendiri tidak kerja, duduk di rumah. Berarti antum sedang mengancam keamanan dia dan perlindungan dia. Karena dia bisa setiap saat kecelakaan di jalan, bisa diganggu orang di luar sana, kan gitu. Masuk dalam masalah perlindungan, tidak boleh menunda-nunda perbaikan fasilitas. Contoh misal, istri mengatakan, ini mas, abang atau siapa saja dipanggil, bocor nih.
rumah, tolong diperbaikin. Sebenarnya kalau antum tunda, itu bisa saja berbahaya buat mereka. Masuk air hujan, licin, bisa kepleset, jatuh, kena listrik, bisa konslet atau apa saja itu kan. Nah, ada banyak laki-laki begitu. Ya nanti. Minggu depan, bulan depan baru diperbaikin. Nanti kalau sudah ada kasus baru mau diperbaiki. Ini tidak boleh. Antum harus betul-betul di saat itu antum merasa ini adalah kewajiban langsung antum selesaikan. Ya, apapun elektronik di rumah yang bermasalah, yang dibutuhkan kipas angin, AC, ya, yang kira-kira dibutuhkan dan itu kulkas, maka antum segera perbaikin ya semampu antum. Itu termasuk dalam masalah perlindungan. Jadi harus detail sekali karena semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum sudah siapkan fasilitas, antum sudah penuhi kebutuhan tersebut, sekarang unsur timbal baliknya sang istri punya kewajiban menjaga setiap jengkal dari rumah yang antum sudah titipkan. Mau itu kos-kosan, mau itu kontrakan, mau itu rumah, setiap jengkalnya tanggung jawab dia. Itu sesuai dengan sabda Nabi SAW. Kalian semua pemimpin, kalian diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Ya, dia penuhi kebutuhan mereka, lindungi mereka. Dan seorang istri bertanggung jawab terhadap harta suami dan anak suami. Harta sini maksud dalamnya adalah rumah. Nggak boleh sembarangan. Seorang istri misalnya suaminya tanya di mana sendok saya kemarin atau sisir saya atau ini enggak tahu di mana. Itu nggak bisa. Itu tanggung jawab dia, amanah. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana antum sebagai suami nanti atau sebagai ayah ditanya juga tentang fasilitas yang antum sudah siapkan, jangan sampai mengancam ya keamanan atau mereka terlepas dari perlindungan yang Allah telah bebankan sebagai kewajiban. Ya. Oke, Taib, syukur Ustaz. Selanjutnya masih berkaitan dengan yang antum bicarakan tadi Ustaz tentang anak perempuan. Bagaimana jika seorang, ini masih kita lanjut ke sudut pandang anak Ustaz. Bagaimana jika seorang anak perempuan dan dia telah memiliki seorang suami dan juga dia masih memiliki seorang ayah. Kira-kira siapa yang harus dia dahulukan untuk berbakti Ustaz? Apakah suami dan ayahnya? Ataukah bagaimana cara dia berbakti kepada ayahnya jika dia masih ingin tetap berbakti kepada orang tuanya? Tafadhol Ustaz. Ya tetap dua-duanya dibakti. Tetapi kalau seorang perempuan sudah menikah, maka yang menjadi nomor satu suaminya. Yang menjadi nomor satu suaminya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, kalau seandainya ya, aku memerintahkan seseorang bisa sujud kepada selain Allah atau sujud kepada makhluk, aku akan suruh istri sujud pada suaminya. Dan tidak pernah ada perintah untuk sujud pada kedua orang tua. Ini hanya bisa terjadi pada istri-istri pada suami. Dan ini memang pada saat ayah perempuan mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini, seakan-akan si ayah perempuan ini mengatakan ini anak saya dulu tinggal di rumah saya loh. Makan, minum, tidur, perlindungannya, pendidikannya, keamanannya semua dari saya. Saya serahkan kamu terima. Oh ya saya terima nikahnya. Nah berarti siap tuh. Makanya sudah pindah serah terima pindah ke rumahnya si suami. Sekarang semua tanggung jawab pindah ke dia. Makanya ketaatan nomor satu di dia. Ya, selama bukan hal yang bermasalah. Tapi apakah dengan itu anak perempuan gugur bakti sama ayahnya? Jawabannya tidak. Dan kita sebagai suami harus bijaksana. Ya, bukan berarti karena kita di nomor satukan setelah ayah, lalu kemudian kita tidak mengizinkan dia bakti sama orang tuanya, itu keliru. Kita harus bisa memberikan dia peluang bakti sama ayahnya, sama ibunya. Ya, terus bersilaturahim dengan mereka, apalagi tidak ada namanya mantan mertua dan tidak ada namanya mantan anak mantu. Maksudnya antum sekali akad nikah, ya, menikahi seorang wanita dan sudah sah pernikahannya sesuai dengan syariat Islam. Ada kalimat akadnya, ada maharnya, ada dua saksinya, ya, ada kalimat ijab kabulnya, gitu ya. Antum sudah sah jadi suami, maka ibu istri antum itu mertua menjadi mahram abadi. Mahram abadi. Walaupun antum cerai sama istri antum, ibunya tetap mahram. Makanya berbuat baik sama mereka, itu menyuruh istri kita bakti sama orang tuanya, sama dengan kita suruh bakti sama orang tua kita sendiri. Gitu kan? Karena mertua itu seperti orang tua kita. Sebagaimana juga istri kita akan menjadi mahram abadi dengan ayah kita. Walaupun kita bercerai sama istri, tetap ayah kita yang merupakan laki-laki kan lawan jenis ya dengan istri kita, tetap itu adalah mahram abadinya seperti ayahnya sendiri. Makanya tidak ada namanya mantan mertua dengan mantan anak mantu, walaupun kalau suami istri kalau cerai ada namanya mantan suami mantan istri. Oleh karena itu
Sangat bijaksana seorang suami kalau terus saja memudahkan istrinya agar bisa berbakti dengan orang tuanya. Dia juga memenuhi kebutuhan mertuanya, ya dia juga menjawab panggilan atau undangan mereka. Dia juga coba menghilangkan rasa rindu sang anak yang merupakan istri dia dengan orang tuanya, dengan misalnya sesekali silaturahim dengan mereka dan seterusnya. Oke, syukuran Ustaz. Selanjutnya masih dalam kita dari sudut pandang anak Ustaz. Bagaimana jika kita memiliki seorang ayah namun tidak bertanggung jawab, kasar dan bahkan tidak bisa dikatakan memiliki ikon seorang ayah yang baik Ustaz. Kira-kira apakah kita masih wajib untuk berbakti kepada orang tua seperti itu Ustaz? Tafadhol. Ya, wajib. Tidak ada dalam Islam teman-teman sekalian keburukan dibalas dengan keburukan. Jangan ada orang gosipin antum, antum balas juga dengan gosip. Dia berdosa dihukum, antum juga dihukum dan berdosa. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Begitu juga dengan kasus orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak mengurus kita dari kecil, bukan berarti gugur bakti kita. Dia dosa dengan membengkalikan hak kita sebagai anak. Tapi kalau kita balas dengan kita tidak bakti, kita dosa karena kita tidak bakti dengan dia. Kan gitu. Jadi harus bijaksana. Ada seseorang pernah bertanya kepada seorang salaf. Saya punya seorang saya punya seorang ayah. Ayah saya ini stroke di atas ranjang dan dia sudah tidak bisa lagi bergerak. Buang air besar, buang air kecil di atas ranjang, kata orang ini. Ini kalau seingat saya ditanyakan kepada Hasan Basri rahimahullah. Tapi mohon maaf kalau nama ini keliru, tapi yang jelas kisahnya benar. Pada saat itu dia mengatakan, setiap kali ayah saya buang air besar atau buang air kecil, saya selalu tampung dengan kedua telapak tangan saya. Karena dia tidak bisa berdiri ke toilet. Ya. Maka saya selalu bersihkan dan saya tidak pernah merasa jijik. Apakah saya sudah membalas jasa ayah saya? Maka kata beliau, sama sekali belum. Orang itu bilang, saya bersihkan kotorannya, saya tidak merasa jijik, tiap hari sudah sekian tahun saya urus, saya belum bisa balas baktinya. Kata beliau, belum. Karena beliau memberikan gambarannya. Sekarang kamu mengurus ayahmu, kamu berharap kapan dia meninggal sehingga tugasmu selesai. Waktu kamu kecil, ayahmu mengurusmu, dia berharap kamu tumbuh besar dan menjadi pemimpin di masyarakat. Jadi beda niat. Maksudnya di sini yang kita datangkan dari kisah ini teman-teman, tidak bisa kita balas keburukan ayah kita dengan keburukan kita juga. Ayah atau ibu sama. Kalau ada orang lahir, ibunya naudzubillah seorang pelacur, begitu hamil, dibuang di jalan, ditinggalkan, dia pergi foya-foya berzina sana sini. Laki-laki ayahnya pejudi, pemabuk, pergi tinggalkan anaknya, anak ini gak diurus. Diambil oleh seseorang, dididik dengan benar sampai menjadi manusia yang baik. Jadi orang kaya raya. Begitu kita sudah sukses, datang si ibu sama ayah mengaku sebagai orang tua. Apa tetap kita terima? Iya. Kesalahan mereka dulu itu kesalahan mereka. Tapi status mereka sebagai orang tua tidak bisa dihapus. Tetap kita harus bakti. Itu di saat mereka membengkalikan kita. Apalagi kalau mereka baik sama kita. Ya. Mereka selalu baik, urus kita dari kecil sampai kita sekolah, sampai ada orang Masya Allah diurus sampai pernikahannya oleh orang tuanya. Ini luar biasa. Ya, kalau perlu dia sudah tidak bisa, dia sudah tidak akan berhenti untuk selalu menelpon, menanyakan kabar, mengirimkan hadiah, memenuhi kebutuhan, menjenguk kalau sakit, berbagi hartanya kepada orang tuanya. Karena memang luar biasa kebaikan yang sudah mereka lakukan. Jangan pernah menjadi anak-anak yang durhaka teman-teman. Begitu ibu kita telepon atau ayah kita telepon, lalu kita menganggap tidak penting. Maaf ibu, maaf ayah, saya lagi ada kegiatan, saya lagi meeting, saya lagi kuliah, saya lagi dan itu. Lalu kemudian kita tinggalkan dan tutup telepon. Sementara kalau sahabat dekat kita, atau mungkin istri atau suami yang kita rasa ada interaksi biologis dengan mereka, kita malah berlama-lama ngobrol sama mereka. Subhanallah. Berapa banyak anak-anak pulang mudik di Idul Fitri menjelang Lebaran, mereka sudah ditunggu oleh orang tuanya. Begitu tiba di rumah salaman sebentar langsung pergi sama teman-temannya dari pagi sampai malam. Ibunya sudah masakin, ayahnya sudah tunggu, pengen dengar ceritanya dia di Jakarta kerja apa, berteman sama siapa dan seterusnya. Tapi dia datang sudah malam, orang tuanya sudah tidur. Ini keliru ini. Datang ke kampung kita, justru orang tua kita nomor satu. Teman-teman yang mau ketemu nanti ya, saya selesaikan dulu sama orang tua saya. Selipin waktu setengah jam ketemu mereka, oke. Sisanya duduk. Puasin ibu kita dengan masakan yang beliau buat. Gembirakan ayah kita dengan menceritakan prestasi-prestasi kita. Maka itu yang harus kita lakukan. Ya.
Oke, Tep, syukron Ustaz. Selanjutnya masih dalam sudut pandang anak. Jika kita memiliki orang tua yang telah meninggal dunia Ustaz, bagaimana bentuk bakti yang bisa kita persembahkan untuk mereka berdua Ustaz? Tafadhol. Ya, jadi bakti pada orang tua ini terjadi semasa hidup dan sudah meninggal ya, kedua orang tua. Cuma memang kalau mereka masih hidup, pintu baktinya lebih luas, lebih banyak kesempatannya. Contoh misalnya yang kita bisa lakukan dengan memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan baju, memberikan transportasi, kendaraan, memberikan rumah, ya, fasilitas rumah, AC dan segala macam bisa kita berikan kepada orang tua yang masih hidup. Kalau sudah meninggal sudah tidak bisa, ya. Jadi apa yang kita bisa berikan kepada orang yang sudah meninggal, kita bisa berikan pada orang yang hidup, plus lagi orang hidup bisa kita tambah dengan banyak hal yang tidak bisa dikasih kepada orang yang sudah meninggal, ya. Tapi kalau sudah meninggal masih bisa kita bakti. Ya, dengan hal-hal yang diizinkan dalam syariat, seperti kita mendoakan mereka, memohon ampun buat mereka, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu diulang-ulangi terus. Ya Allah, maafkan aku, maafkan kedua orang tuaku, ya, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Terus kita ulangi. Kata para ulama, orang yang baca doa ini dipastikan akan diampuni dosanya, karena dia hubungkan antara permohonan minta ampun sama Allah, Rabbighfirli, ya Allah maafkan aku, dengan juga kedua orang tuanya. Allah terima pengampunan dosa dia karena dia mengatakan wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku. Justru kalimat ini yang membuat permohonan pengampunan dosa buat dirinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian selain mendoakan mereka, juga kita menziarahi kuburnya, kita bersedekah atas nama mereka, ya. Kemudian juga kita haji dan umrah buat mereka, ya. Dan yang tidak kalah penting juga melanjutkan hubungan dengan orang-orang yang menggantikan posisi mereka. Nah, yang menggantikan posisi ayah itu saudara-saudara ayah, laki-laki, paman dari ayah. Bahasa Arabnya am. Biasa orang Arab bilang ammi, ammi, ya. Kalau kita di Indonesia biasanya kita pukul rata itu. Saudara laki-laki ayah dengan saudara laki-laki ibu semuanya kita panggil paman gitu ya, atau kita panggil om. Kalau dalam bahasa Arab berbeda, ya. Kalau saudara laki-laki ayah am, ya. Biasa kita orang bilang ammi atau pamanku. Kalau saudara laki-laki ibu khal. Orang biasa mengatakan khali. Jadi orang bisa bedain, oh ini paman dari ibu, ini paman dari ayah, ini paman dari ayah, ini paman dari ibunya gitu ya. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kalau ayah kita meninggal, yang kita harus jadikan sebagai penggantinya adalah am, saudara kandungnya ayah. Kalau penggantinya ibu, justru saudarinya ibu. Saudarinya ibu. Kalau bahasa Arabnya tadi saudara ayah, am. Kalau saudara laki-laki, saudara perempuan, ammah. Biasa orang bilang ammati. Jadi mulai sekarang teman-teman, coba gunakan kosakata ini ya. Jadi kalau paman dari ayah, panggil ammi. Misalnya Anda memiliki paman, ayah Anda bernama Yusuf, dia punya ayah ini Yusuf punya saudara Ahmad Muhammad. Anda panggil ammi Ahmad, ammi Muhammad, panggil ammi, ya. Sementara saudara ibu, paman dari ibu khal. Misal ibu kita namanya Aisyah, dia punya dua adik laki-laki. Misal namanya Yusuf, namanya Musa misalnya. Kita mengatakan khal Yusuf, khal Musa. Itu kita bedakan. Jadi paman ini ada dua perbedaan. Dan tidak ada salahnya kita menggunakan dalam panggilan itu ya. Nah kalau ibu penggantinya saudari ibu. Kalau saudari perempuannya ayah, saudari perempuan, dari kan saudara laki-laki am. Saudari perempuan namanya ammah. Biasa kita bilang ammati. Contoh ayah antum punya adik perempuan namanya Khadijah. Antum panggilnya ammati Khadijah. Ammati ya. Kalau saudarinya ibu, tante dari ibu itu khalati. Khalah. Nah kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil saudarinya ibu itu kedudukannya sama dengan ibu. Jadi kalau ibu kita sudah meninggal, baktinya sama saudarinya ibu. Kalau ayah kita meninggal, baktinya sama saudaranya ayah. Nah ini perlu difahami baik-baik ya. Juga masuk dalamnya adalah melanjutkan hubungan dengan sahabat-sahabat mereka. Dalam sebuah hadis yang sahih, ya, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, masih tertinggal enggak bakti saya sama ayah saya setelah beliau meninggal? Kata Nabi SAW, iya, melanjutkan hubungan persahabatan ayahmu. Jadi misalnya ayah kita punya sahabat si fulan, lalu kita sebagai anak setelah ayah kita meninggal,
kita tetap melanjutkan hubungan baik dengan sahabat-sahabat kedua orang tua kita, sahabat ayah atau sahabat ibu. Bahkan Abdullah bin Umar agak unik ya, radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ini pernah jalan menuju ke Mekah. Di tengah jalan ketemu dengan seorang Arab Badui. Nggak ada yang kenal orang Arab Badui ini. Tiba-tiba Abdullah bin Umar buka imamahnya, imamah baru, dikasih ke orang itu. Lalu kemudian dia turun dari keledainya, dikasih ke orang itu. Orang semua heran, siapa orang ini? Begitu dimuliakannya sama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini ulama besarnya sahabat. Anaknya Umar bin Khattab. Ya. Maka mereka tanya, wahai Abdullah, kenapa anda begitu memuliakan orang Arab Badui ini? Siapa orang ini? Apa kata Abdullah bin Umar? Ayahnya orang ini dulu sahabat dekatnya Umar. Ayahnya orang ini sahabat dekatnya ayah saya. Maka sebagai bentuk kepada bakti pada Umar, pada ayahnya, dia berbuat baik sama anak sahabat ayahnya. Coba bayangkan. Bisa ditangkap ya? Allahu alam ini. Kelihatannya serius, tapi faham gak ini? Hah? Paham ya? Ya, saya serius benar. Tidak tahu ini faham atau mengkhayal atau apa ini. Hah? Jadi perlu digarisbawahi, berarti persahabatan orang tua kita itu akan dilanjutkan sebagai bentuk bakti kalau orang tua kita meninggal. Jadi kita yang melanjutkan. Bahkan Abdullah bin Umar melanjutkan persahabatan dan bakti pada sahabatnya Umar dengan anaknya sahabatnya. Itu dibuat bakti, dikasih imamah, dikasih keledainya gitu. Ya, itu saking luar biasa pintu-pintu bakti itu terbuka. Ya. Oke, tapi syukuran Ustaz. Masih berhubungan dengan yang jawaban antum tadi Ustaz. Bagaimana jika pengganti dari kedua orang tua kita itu adalah orang tua tiri Ustaz? Mungkin istri dari ayah kita atau suami dari ibu kita yang menikah setelah orang tua kandung kita meninggal dunia. Kita tetap berbuat baik sama mereka karena melihat orang tua kita. Salah satu yang menjadi mahram abadi kita adalah pasangan atau mantan pasangan orang tua. Contoh kasus begini. Ada satu duda punya anak, misalnya duda ini umur 50 tahun misalnya. Anggap istrinya meninggal atau dia cerai. Duda ini umur 50 tahun punya anak laki-laki, ya, umur 25 tahun misalnya. Dari istri yang pertama yang meninggal atau cerai. Lalu si duda ini menikah dengan istri baru, umurnya misalnya 20 tahun. Contoh, menikahlah. Istri barunya 20 tahun. Anak dia yang dari istri pertama 25 tahun. Lebih tua anaknya daripada istri dia. Di sini tetap anak si duda 25 tahun wajib menganggap istri ayahnya sebagai mahram dan sebagai ibunya. Dan haram dia menikahi mantan pasangan ayahnya. Kalaupun ayahnya ceraikan, itu jadi mahram abadi, nggak boleh dinikahi. Ya, kalau sudah tahu ini hukumnya alhamdulillah. Belum tahu, faham baik-baik ini. Ya. Karena Nabi SAW melarang keras untuk menikahi mantan pasangan orang tua. Begitu juga sama dengan anak perempuan. Kalau misalnya ada seorang janda punya anak perempuan. Kemudian dia nikah sama suami baru. Begitu sudah terjadi interaksi biologis. Maka anak perempuan si janda ini menjadi mahram abadinya si laki-laki. Suami daripada ibunya. Walaupun bercerai. Walaupun bercerai, itu diistilahkan dalam Al-Quran dengan robaib. Robaib, kecuali satu keadaan ya, si janda ini menikah sama seorang laki-laki, sudah akad nikah tapi belum sempat terjadi interaksi biologis. Tiba-tiba cerai, belum terjadi biologis sama sekali. Berarti batal pernikahannya ya, maksudnya dicerai sebelum biologis. Maka di sini si anak janda karena ibunya belum digauli, maka belum menjadi mahramnya si suami ibunya tadi yang bercerai itu. Tapi kalau sudah sempat digauli satu kali saja, anak perempuan ini menjadi mahram abadi. Jadi mantan pasangan orang tua itu mahram kita selamanya. Dan kita berbuat baik pada ibu yang biasa Indonesia bilang ibu tiri, ayah tiri. Itu adalah sama dengan kedudukan orang tua kita. Dan perlu saya titik beratkan poin penting di sini. Jangan lagi terus, ini turun-temurun saya lihat selalu diwarisi ya. Selalu diwariskan kalau ibu tiri, bapak tiri jahat. Hah? Begitu enggak yang antum pahami? Hah? Ini ketawa-ketawa benar enggak ini? Dukung enggak ini? Ya, saya dulu waktu kecil saya ingat itu selalu dibuat istilah atau ada sinetron atau apa gitu, gambarannya masih kecil kita enggak tahu ya.
tapi selalu ibu tiri jahat. Ya, selalu gitu. Padahal ini keliru, kan gitu. Keliru, tidak semua ibu tiri jahat. Berapa banyak duda saya tahu punya anak 4-5 anak nikah sama seorang perempuan. Perempuan ini bukan anak dia, anak dari perempuan lain, tapi karena anak suaminya dijaga dengan baik. Saya tahu banyak kasus itu. Di antara keluarga kami pun ada. Mereka sangat baik dengan anak-anak suaminya, kan gitu. Berapa banyak juga sebaliknya, seorang laki-laki yang menikah dengan janda dan dia anggap anak janda itu anaknya dia sendiri. Dijaga, dirawat. Itulah yang biasa disilakan dengan ibu dan ayah tiri kan. Padahal sebenarnya mereka baik. Jadi jangan tidak adil teman-teman sekalian. Kalau ada kasuistik, ada satu orang ibu tiri atau ayah tiri yang tidak baik, dianya yang tidak baik. Jangan semua dipukul rata. Kan gitu. Jangan semua dipukul rata. Pernah ada seorang duda nggak nikah-nikah. Ketemu saya bilang katakan, kenapa bapak nggak nikah lagi? Anak-anaknya masih butuh gitu kan. Dia sendiri punya persepsi itu. Dia mengatakan apa? Saya takut nanti kalau saya nikah, nanti istri saya ini ibu tiri anak-anak malah jahat sama anak-anak. Loh, persepsinya sudah negatif duluan. Ya cari istri yang solehah, yang baik, yang bisa ngurus anak-anaknya kan gitu. Harusnya. Jadi jangan persepsi ini selalu diturun-temurunkan ya. Seakan-akan ibu tiri, ayah tiri itu jahat. Itu nggak boleh. Itu nggak adil namanya. Ya. Oke, tapi syukuran Ustaz. Masya Allah. Semoga ini bisa membuat kita memperbarui mindset kita sendiri ya Ustaz. Selanjutnya, benarkah doa orang tua itu mustajab terhadap anaknya Ustaz? Dan ini salah satu pertanyaan yang masih berkaitan Ustaz. Lalu bagaimana dengan orang tua yang sering memberikan sumpah serapah kepada anaknya dikarenakan emosi Ustaz? Tafadhol Ustaz. Iya, itu mustajab. Hati-hati. Mustajab, saya ulangi lagi ya. Karena kata Nabi SAW, salah satu doa yang mustajab adalah doa orang tua buat anaknya. Pernah dengar tentang kisah Juraij? Pernah ya? Salah satu dari 3 bayi yang bicara di buaian selain Nabi Isa alaihissalam, kemudian bayi yang akan dilempar di dalam api, kisah Ashabul Ukhdud, dan bayinya Juraij. Ya. Nah kisah Juraij ini sangat masyhur. Juraij ini orang saleh dulu, orang-orang sebelum kita, bukan umat Muhammad SAW, tapi Nabi SAW ceritakan. Dia orang saleh, dia punya satu tempat ibadah, selalu ibadah di situ. Saking rajinnya ibadah sampai menjadi buah bibir, Juraij ini adalah ahli ibadah. Ya. Ada satu perempuan pelacur datang, dia lewat di depan toko-toko masyarakat. Maaf, sebelumnya dulu, Juraij ini satu waktu pernah lagi sholat sunnah, bukan sholat wajib ya, sholat sunnah. Kemudian ibunya datang dan ibunya panggil. Juraij bingung, lanjutin sholat atau jawab ibunya gitu. Maka dia pilih lanjutkan sholat baru dia jawab ibunya. Tapi ibunya karena emosional, tidak bersabar, maka ibunya mengatakan, semoga kau tidak meninggal sampai Allah pertemukan kau dengan wajah-wajah pelacur. Ini kan buruk sekali perkataan itu ya. Tapi kadang-kadang ada orang tua begitu. Mungkin karena kurang ilmu, kurang iman, maka dia begitu. Sedikit saja salah anaknya, semoga kau celaka, menyesal melahirkan kamu atau apa saja. Ini kan doa-doa yang tidak baik ya. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, jangan kalian ucapkan doa-doa buruk untuk diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian. Tiga-tiga nggak boleh. Nggak boleh buat diri sendiri, kita lihat diri kita di cermin, kok saya jelek ya. Yang ciptakan wajah antum itu Allah, nggak boleh antum hina-hina diri antum sendiri. Yang buat alis antum begitu, hidung itu Allah. Kita tinggal menikmati sebagai fasilitas, untuk apa hina diri sendiri? Percaya diri saja, bismillah jalan gitu kan. Kemudian juga tidak boleh harta. Ini motor jelek banget, ini mobil jelek banget. Sudah berapa banyak hajat antum dipenuhi dengan motor dan kendaraan itu. Kenapa harus menjelek-jelekan? Begitu juga dengan keluarga, istri, anak, nyesal nikah sama kamu, nyesal melahirkan kamu, nyesal didik kamu dan sebagainya. Ini bahaya. Kata Nabi SAW, jangan ucapkan kata-kata buruk buat diri kalian, harta kalian dan keluarga kalian yang bisa saja malaikat lewat mengaminkan terjadilah. Kan gitu. Nah kita kembali ke kisah Juraij. Ibunya bilang begitu, terjadi. Dikabulkan oleh Allah SWT karena dua ibunya. Gitu kan. Makanya kalau anak-anak itu sangat aktif teman-teman, bukan nakal, aktif. Justru kalau anak-anak di umur 2-3 tahun sampai 7-10 tahun itu tidak aktif, itu perlu dibawa ke dokter. Kan gitu. Kalau dia tidak lincah, tidak bicara, itu berarti aneh. Kalau itu cuma diam saja ini jadi tanda tanya. Justru itu umur-umur dia aktif. Tapi kadang-kadang orang tua banyak tidak paham.
Dia pikir itu adalah kenakalan. Kau nakal sekali, kau begini dan begitu. Nah ini bahaya sekali. Ya. Akhirnya Allah uji Juraij dengan doa itu. Tapi tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan orang-orang beriman kecuali diberikan jalan keluarnya ya. Maka ada satu pelacur datang ke kaumnya Juraij lalu berkata begini. Waktu mereka cerita Juraij itu orang saleh, Juraij itu ahli surga dan segala macam. Dia bilang, bagaimana kalau saya berhasil jurumuskan Juraij berzina? Saya goda dia. Ada situ orang yang kurang imannya mengatakan begini, kalau kau berhasil goda Juraij, saya akan kasih apa yang kau mau. Maka tiba-tiba perempuan itu tidak banyak pikir karena dia pelacur, udah biasa naudzubillah gonta-ganti laki-laki. Dia masuk ke tempat ibadahnya Juraij lalu dia goda Juraij. Tapi subhanallah iman Juraij kuat. Enggak tergoda kata Nabi SAW. Dalam hadis sahih ini. Tidak tergoda. Karena perempuan itu takut malu. Dia keluar dari tempat ibadahnya Juraij di saat orang sudah tidak ada. Kemudian dia pergi berzina sama satu pengembala domba. Sampai dia hamil. Nah setelah itu dia datang lalu dia mengatakan. Ini lihatlah di perutku ini anaknya Juraij. Orang-orang langsung percaya aja. Dihancurin tempat ibadahnya Juraij, diusir Juraij gitu kan. Sampai akhirnya Juraij tidak tinggal lagi di negeri itu. Dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala di saat pelacur itu melahirkan, Juraij datang. Lalu Juraij menekan perutnya bayi itu sambil mengatakan sekarang ucapkanlah, sebutkan siapa ayah kamu. Maka bayi itu bicara dalam buayan sambil mengatakan ayahku adalah pengembala domba. Maka dengan itu akhirnya orang-orang minta maaf pada Juraij dan akhirnya terbongkarlah kedoknya si pelacur dan Allah mudahkan dibangunkan kembali tempat ibadahnya sampai dia meninggal ibadah kepada Allah SWT. Tapi saksi bahasan kita doa ibunya. Makanya tidak boleh sembarangan teman-teman. Jangan ucapin kata buruk buat diri antum. Dan jadikan sebagai salah satu doa penting yang sekarang antum rutinkan adalah ya Allah aku beristighfar dan memohon ampun kepadamu dari semua tutur kata buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, keluargaku dan hartaku. Jangan sampai ya kacaunya rumah tangga kita, anak-anak atau pekerjaan atau apa saja karena kita pernah mengucapkan kata-kata yang buruk gitu ya. Kenapa kulit saya begini, kenapa mata saya begini, kita protes ciptaan Allah padahal kita lahir nggak bisa punya pilihan. Contoh misalnya. Nah itu poin-poin penting yang harus kita perhatikan. Ya. Oke, Thaib, syukran Ustaz. Tadi masih ada tadi ya. Kalau misalnya bagaimana kalau orang tua sudah terlanjur sumpah serapah, ngomong sembarangan. Di sini caranya kata ulama adalah kita balas sumpah itu dengan doa kepada Allah agar Allah batalkan. Misal ibu bicara buruk tentang kita atau ayah bicara buruk tentang kita langsung angkat tangan menghadap kiblat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jangan lupa itu. Puji Allah, baca salawat pada Nabi SAW lalu kemudian mengatakan ya Allah janganlah engkau kabulkan permintaan ibu atau ayahku itu. Ya, karena hambamu sebenarnya tidak menginginkan atau tidak melanggar misalnya. Seperti itulah. Jadi kita menepis disuruh dengan kita berdoa kepada Allah SWT. Karena dasarnya doa mereka bisa diijabah sama Allah. Doa kita juga bisa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Taib, syukron Ustaz. Selanjutnya masih dalam sudut pandang kita sebagai seorang anak Ustaz. Bagaimana jika kita memiliki orang tua yang notabene masih jauh dari agama dan awam dengan agama, dan bagaimana cara kita bermuamalah untuk menyampaikan agama dengan baik kepada mereka Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya, skala prioritas. Mana kira-kira yang kita lihat pelanggaran agama yang paling besar terjadi pada orang tua, kita mulai dari situ dulu. Misal orang tua kita tidak sholat, dan dia juga misalnya masih banyak tontonan ini dan itu. Tapi yang kita perlu lihat di sini adalah masalah dia tidak sholat. Maka kita mulai dari tidak sholatnya dulu. Bagaimana kita memperbaiki di sisi itu dulu. Jadi dengan cara kita misalnya memberikan cuplikan potongan ceramah, memberikan hadiah buku tentang keutamaan sholat gitu ya. Kalau misalnya itu tidak efektif, kita bisa menggunakan tenaga orang ketiga dan jangan lupa selalu doakan ya. Yang penting firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra tentang masalah bakti pada orang tua, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan pernah ucapkan pada kedua orang tua ayah ini, ibu ini misalnya. Jangan menghardik mereka, memarah-marahi mereka. Dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Qaulan karima, itu salah satu maknanya adalah tutur kata yang dipilih dengan intonasi yang paling rendah. Ya, terpilih kata-kata yang baik dan intonasi yang baik. Itu yang kita sampaikan kepada orang tua kita. Walaupun sebenarnya mereka jauh dari agama. Ya, karena
terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau memiliki seorang ibu yang sangat membenci Islam. Dan Abu Hurairah setelah masuk Islam tetap bakti sama ibunya. Satu rumah sama ibunya, tetap melayani ibunya. Setiap kali pulang pasti ibunya caci maki Allah, caci maki Rasulullah SAW, caci maki Islam. Salah satu Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah tolong doakan ibu saya. Maka Nabi SAW doakan supaya Allah berikan hidayah ibunya Abu Hurairah. Subhanallah, Allah kabulkan. Begitu pulang ke rumah, ya, Abu Hurairah langsung ditahan oleh ibunya di depan pintu mengatakan, jangan kau masuk hai Abu Hurairah di pintu ini sampai engkau dengarkan syahadatku. Maka syahadatlah ibunya. Bukan mustahil. Kita juga bisa minta tolong kepada orang-orang soleh yang kita kenal yang masih hidup. Tolong doain ibu saya, tolong doain ayah saya. Kita bilang begitu. Selain kita sendiri mendoakan supaya mereka dapat hidayah. Kita menggunakan media, memberikan cuplikan ceramah, menghadiahkan buku. Itu memang begitu ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah kalau pernah dengar nama ini, ibunya mengirim dia ke Mekah untuk belajar dari sebuah wilayah namanya Dir'iyah, ya, daerah padang pasir gitu. Dikirim dia untuk belajar di Mekah. Ibunya nggak tahu apa-apa, pokoknya belajar agama aja. Rupanya setelah dia duduk dengan ulama-ulama di Mekah, dia mengetahui dan menyadari banyak sekali pelanggaran agama di kampung dia. Dari kesyirikan, dari perbuatan bid'ah banyak sekali. Dia bingung gimana caranya menasihatin ibunya. Ibunya termasuk praktisi itu. Gimana caranya sementara dia sudah belajar sekarang. Maka dinukil kisah dia yang unik ya. Dia tulis surat. Dia seakan-akan menceritakan kepada ibunya apa yang sedang dia pelajari. Setelah dia memuji Allah, salawat kepada Nabi SAW, menulis surat, dia mengatakan, ibu, jazakillahu khairan, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Anda telah memudahkan saya menuju ke Mekah dan saya bisa tawaf, bisa sa'i, bisa ibadah di sini dan saya menuntut ilmu dari para ulama-ulama yang besar, Syekh Fulan, ditulis semua nama-nama gurunya. Dan ibu, saya ingin bercerita, ternyata saya baru tahu, ya, guru saya si Fulan menjelaskan tentang ini dalil yang disampaikan. Ibu guru saya menyampaikan tentang ini disampaikan. Jadi sebenarnya yang dia sampaikan semua pelanggaran yang terjadi pada ibunya. Tapi seakan-akan dia cuma menceritakan apa yang dia pelajari. Dengan itu subhanallah ibunya bisa menerima. Dengan itu ternyata ibunya bisa menerima. Saya pribadi pernah coba mempraktikkan itu. Ayah saya rahimahullah, beliau ada beberapa pendapat dalam agama yang tidak sejalan gitu kan. Maka saya coba mengambil jalan ini. Saya coba menulis surat dengan baik, lalu saya letakkan di tempat beliau biasa sholat duha, lalu beliau membacanya. Dan alhamdulillah terjadi penerimaan yang luar biasa gitu, ya. Karena saya tidak berbicara spontan, tidak menatap wajahnya atau tidak menganggap saya sebagai seorang guru, enggak. Tapi saya coba menulis surat dan saya cuma mengatakan saya pernah belajar begini dan begitu. Bagaimana pendapat Abah, saya bilang itu ya. Kemudian beliau alhamdulillah bisa menerima itu dan memberikan respon positif gitu ya. Nah itu contoh-contohnya. Allahu a'lam. Oke, selanjutnya Ustaz. Lalu tadi masih kita menyinggung tentang suami dayut Ustaz. Mungkin kita akan mencoba untuk menyinggung sedikit. Kira-kira bagaimana dari segi syar'i itu melihat seorang suami atau ayah yang dayut tadi Ustaz? Apa ancamannya dan pokoknya apa ancaman besar dari Allah terhadap laki-laki seperti Ustaz? Tafadhol Ustaz. Dosa itu dosa. Dayut itu artinya membiarkan istri dalam kondisi berbuat dosa. Kayak istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, tapi bapak biarkan. Sebagai suami membiarkan itu disilakan dengan dayuth. Itu termasuk bagian dari dosa besar yang diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Jadi ancamannya dosa besar. Ya, karena itu dianggap pelanggaran. Karena dia membiarkan tanggung jawab yang harusnya dia jalankan atau kewajiban yang dia jalankan. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz, kita mungkin masuk ke bagian topik sebelum penutup Ustaz. Tentang keutamaan. Apa keutamaan dan janji Allah jika kita telah melakukan bakti yang sangat banyak kepada kedua orang tua kita, apa yang akan kita dapatkan? Tafadhol Ustaz. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah beriman kepada Allah dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Kata para ulama tafsir, Allah Azza wa Jalla menjadikan beriman kepadanya asas daripada semua diterimanya amal. Karena dengan beriman kita diterima amalnya gitu kan. Lalu Allah langsung datangkan kedua orang tua. Berarti menandakan bakti dengan orang tua adalah amal terbaik setelah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Juga ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin berjihad bersama anda.
Kata Nabi SAW, kau masih punya 2 orang tua, kau masih ada orang tua? Dia mengatakan ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pulanglah, fafihima fajahid. Pada keduanya lah kau berperang atau berjihad. Maksudnya kau cari surga dari keduanya itu. Kan gitu. Jadi memang kedudukannya sangat luar biasa, kedua orang tua itu. Selama mereka masih hidup, jangan disia-siakan. Maksimalkan apa saja yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan mereka, menghilangkan kesedihan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, lakukan semuanya. Ya, dari hal-hal yang kecil. Kalau perlu antum misalnya tinggal di Jakarta nih, orang tua antum misalnya tinggal di kampung, tidak ada salahnya antum coba memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, sampo, sabunnya, odolnya, sikat giginya. Saya dulu waktu ayah saya masih rahimahullah, saya lakukan itu. Saya coba izin sama beliau, tolong berikan kesempatan untuk saya kirim ini. Hanya diizinkan, kita kirimkan. Dan itu ternyata menjadi satu buah bibir. Sebenarnya kita tidak berharap untuk dipuji sama beliau. Tapi itu ternyata menjadi satu nilai tersendiri yang beliau selalu jadikan bahan cerita. Yang kita tidak perlukan sebenarnya. Tapi subhanallah itu bisa terjadi. Nah itu pintu-pintu yang bisa kita masuk ke dalam pintu bakti. Ada sebuah kisah terjadi di Saudi, di Jeddah. Seorang ulama, dia khutbah Jumat di masjidnya. Dan subhanallah di rakaat kedua dari sholat Jumat, tiba-tiba terjadi suara gemuruh di saf. Setelah dia salam, dia bilang, saya ternyata melihat ada jemaah lagi ngumpul, ngurumuni satu orang jatuh. Dan orang itu, saya tanya ada apa pakai mikrofon. Mereka bilang tadi ini syekh jatuh pada saat sujud di rakaat kedua. Kata syekhnya ini, coba bawa segera ke rumah sakit terdekat. Dibawa, kata dokternya orang ini sudah meninggal sekitar 10-15 menit yang lalu, pada saat lagi sholat. Maka syekhnya mengatakan, saya tahu orang ini husnul khatimah, karena dia meninggal dalam kondisi sujud, gitu kan. Maka saya penasaran mau tahu kenapa orang ini bisa mati hari Jumat, lagi sujud lagi. Ini luar biasa. Kalau belum tahu, di hari Jumat atau malam Jumat itu kalau orang meninggal selamat dari fitnah kubur. Ya. Itu dalam hadis yang sahih. Apalagi meninggal dalam keadaan sujud, ini husnul khatimah. Dia bilang, lalu saya telepon saudaranya, saya bilang, ini kakak, kebetulan yang ditelepon adiknya, ini kakak kamu datang ke masjid saya untuk sholat Jumat, dengar khutbah saya dan dia meninggal. Tolong sebagai bentuk memuliakan dia, izinkan saya untuk mengurus jenazahnya. Maka kata adiknya, silakan. Syekhnya dia kemudian mengurus jenazah orang itu sampai selesai pemakaman di malam pertama takziah, di hari pertama takziah, karena 3 hari sunnahnya, di hari pertama dia mengatakan pada adiknya, apa kelebihan kakak kamu ini? Sebenarnya apa sih yang membuat dia sampai dia bisa meninggal di hari Jumat lagi sujud lagi? Maka kata adiknya begini, kami memiliki sisa ibu kami yang hidup, ayah kami sudah meninggal. Sisa ibu kami saja yang hidup. Dan kami semua berbakti sama ibu kami. Kebetulan ibu kami beda rumah, kami sudah rumah tangga sendiri masing-masing. Setiap kali kami datang untuk menemui ibu kami atau memberikan sesuatu, kami temukan kakak kami ini sudah duluan. Tidak pernah ada di antara kami yang mendahulunya. Mau kasih kebutuhannya kah, mau hibur kah, sampai pakaiannya ditata di lemari, rambutnya disisir, itu kakak kami selalu yang lakukan. Kata syekhnya, pantas Allah kasih dia itu. Karena bakti sama orang tua. Di Saudi pernah terjadi, ada adik kakak teman-teman sekalian, kisah nyata. Adik kakak umurnya 70 sama 75 tahun. Adik kakak ini. Ya. Ibu mereka itu berumur 90 tahunan lebih, seingat saya. Ya. Antara itu umur anak itu 65 sama 65, 65 sama 70, ibunya 90-an. Kedua adik kakak ini bertengkar, masuk ke pengadilan saling tuntut hanya untuk merebut hak asuhnya ibu. Coba bayangkan. Jadi yang terjadi rupanya adik kakak ini yang umur 65 sama 70 tahun ini, yang adik yang 65 tahun ini lama jadi tentara. Jadi tentara bertugas di luar kota. Jadi kakak dia yang urus ibunya dan dia yang biayai. Pada saat dia sudah pensiun, dia nego sama kakaknya. Dia mengatakan, selama ini kan Anda sudah urus ibu. Tiap hari sama ibu, mandikan, makan, segala macam gitu. Sekarang saya sudah pensiun, selama ini kan saya biayai cuma pakai harta. Tolong berbagi sekarang, biarkan ibu tinggal di rumah saya sekarang yang urus. Rumah mereka berdekatan. Apa yang terjadi? Kakaknya nolak. Enggak bisa. Saya sudah menghabiskan semua umur saya untuk ibu. Kalau kau mau datang sini, sama-sama kita bang. Kalau kau ambil keluar dari rumah saya, jangan, saya enggak mau. Akhirnya cekcoklah adik kakak ini dilapor di pengadilan. Coba bayangkan. Mereka ribut di pengadilan untuk memperebutkan siapa yang mengurus ibunya. Coba. Kita malah
makin ada yang urus ibu kita makin bersyukur gitu kan. Ini berebut siapa yang lebih dulu urus. Hakimnya bingung. Ditanya ada masalah apa? Ini adik kakak. Si adik mengatakan saya lama jadi tentara, saya biayai begini-begini, cerita dari awal sampai akhir. Saya hanya minta supaya ibu saya pindah ke rumah saya. Kakak saya bisa datang, silakan kalau dia mau ketemu. Tapi saya yang urus sekarang, saya mau 24 jam saya sama ibu saya. Sebagaimana dia juga sudah lakukan sekian tahun. Si kakak ditanya, kakak bilang nggak bisa. Saya sudah habiskan umur saya untuk itu. Kita balik, kita sama saya, nanti adik saya yang datang. Hakimnya bingung, ditanya ibunya. Bagaimana pendapat anda ibu? Kata ibu tersebut, saya juga tidak tahu harus ambil apa, langkah apa hakim. Yang kakak ini mata kanan saya, yang adik ini mata kiri saya. Dua-duanya baik. Dua-duanya bakti sama saya. Saya nggak bisa pilih gitu. Lalu akhirnya hakimnya menentukan keputusan jatuh pada adiknya. Si tentara tadi itu kan. Yang terjadi si kakak nangis terisak-isak di pengadilan. Ini kisah nyata. Nangis dia selalu mengatakan, saya akan lepas ibu saya hakim pada adik saya. Padahal ini rumah berdekatan, hanya untuk pindah rumah. Jadi ada waktu, menit dan detik yang dia tidak sama ibunya itu saja yang dia menyesali. Tapi dengan syarat dia harus urus ibu saya sebagaimana saya urus. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Saya tidak pernah pejamkan mata sampai ibu saya pejamkan mata. Saya nggak bangun, ibu saya nggak bangun kecuali saya sudah bangun duluan. Makanannya semua saya uruskan. Semua pakaian saya uruskan. Dia bisa, oke, saya lepas. Gitu kan? Sampai seperti itu. Jadi luar biasanya orang harus berlumba-lumba dalam masalah berbakti dengan kedua orang tua ini. Oke, taib, syukran Ustaz. Selanjutnya sekitar dua pertanyaan lagi Ustaz. Oke. Selanjutnya ini masih dari sudut pandang anak. Bagaimana jika seorang anak itu pernah menyakiti kedua orang tuanya dan menjadi anak yang durhaka? Apa ancaman Allah terhadap mereka Ustaz? Dia harus segera taubat nasuha karena durhaka dengan orang tua masuk dalam 7 induk dosa besar. Setelah syirik kepada Allah, durhaka dengan kedua orang tua, ya, atau durhaka dengan salah satunya. Jadi harus segera taubat nasuha. Dalam hadis sahih dikatakan itu adalah 7 induk dosa yang membinasakan. Jadi taubat nasuha, beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua minta maaf kepada kedua orang tua, minta keridhaannya dan sisanya mengisi dengan bakti kepada kedua orang tua tersebut. Ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Sebaik-baik tauladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana ciri ideal seorang ayah di dalam Islam Ustaz, mungkin secara sebelum kita menutup tentunya. Tafadhol Ustaz. Ya, jadi kalau menjadi seorang ayah ya berarti dia suri tauladan ya, dia menjadi contoh. Nabi SAW mencontohkan banyak sekali dalam masalah ini karena beliau dikaruniai anak SAW 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. 3 laki-laki ini 2 Al-Qasim dan Abdullah dari istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha dan 1 Ibrahim dari Maria. Dan 4 perempuan lagi dari Khadijah juga, yaitu Ummu Kalthum, Ruqayyah, Zainab dan Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Nabi SAW melakukan banyak sekali metode pendidikan yang sangat luar biasa kepada anak-anak, termasuk pada cucu beliau sendiri. Di antaranya adalah Fatimah radhiyallahu anha pernah datang lalu menunjukkan kepada Nabi SAW mengatakannya, Rasulullah, wahai ayahku, ini tanganku pecah-pecah. Karena beliau mengerjakan pekerjaan rumah sendirian. Dan beliau mengatakan, waktu itu kebetulan Nabi SAW punya banyak tawanan perang. Beliau minta, ya Rasulullah boleh nggak saya dikasih 1 orang saja pelayan yang bisa membantu saya di rumah. Maka Nabi SAW mengatakan, pulanglah ke rumahmu, saya akan datang. Datanglah Nabi SAW ke rumah Fatimah, menemui dia dengan suaminya Ali. Kata Ali radhiyallahu anhu, kami waktu itu musim dingin. Nabi SAW naik ke atas ranjang kami, kemudian berbicara dengan kami dan kami bisa merasakan dingin telapak kaki beliau. Karena memang cuaca lagi dingin pada saat itu. Lalu Nabi SAW menyampaikan kepada mereka berdua sebagai bentuk pendidikan kepada anaknya walaupun sudah berumah tangga ya. Nabi SAW mengatakan, mau enggak saya tunjukkan pada kalian yang lebih baik daripada pembantu. Maka pada saat kalian naik di atas ranjang seperti ini, bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, maka itu lebih baik daripada pembantu. Ini cara pendidikan yang luar biasa. Bagaimana Nabi SAW mengarahkan anaknya justru untuk lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu tersebut. Bukan berarti tidak boleh kasih pembantu kepada anak ya. Tapi ini tata cara yang Nabi SAW contohkan. Kalau anak-anak kecil, karena Nabi SAW, ya anak-anak kecil beliau meninggal masih kecil semuanya, seperti Abdullah, Qasim, Abdullah dan Ibrahim, anak laki-laki meninggal masih kecil, maka tidak banyak dinukil kisah itu.
Tapi yang banyak dinukil kisah cucu beliau dari Fatimah, Hasan dan Husain. Di mana dikatakan dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi SAW pernah melihat ya Hasan lewat, kemudian beliau mencium Hasan dan Husain ini. Lalu ada satu orang dari Arab Badui itu yang kaget. Dia mengatakan, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Sesungguhnya saya memiliki 10 orang anak yang belum pernah saya cium selama ini, belum pernah saya mencium mereka. Jadi sebagai ayah dia terlalu jaga wibawa, dia sampai nggak pernah bercanda dan mencium anak-anaknya. Maka kata Nabi SAW, saya harus buat apa lagi kalau Allah telah mencabut rasa kasih sayang dalam hatimu. Jadi Nabi SAW mencium mereka. Dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW menggendong mereka. Dalam sebuah riwayat dinukil, Nabi SAW pernah membiarkan Hasan naik menginjak telapak kaki beliau. Kemudian Nabi SAW memegang kedua tangannya dan membiarkan Hasan naik sampai ke pundak beliau SAW. Jadi ini muamalah yang sangat baik kepada anak-anak karena masa mereka bermain-main. Juga dalam sebuah riwayat yang lain beliau lagi sholat alaihi salatu wassalam. Dan di rakaat terakhir beliau sujud lama sekali. Sampai para sahabat mengatakan kami mengira kalau Nabi SAW atau terjadi sesuatu pada Nabi SAW. Mungkin Nabi meninggal kah, Nabi sakit kah, karena lama sekali sujudnya. Nanti setelah salam, baru kami lihat ternyata di pundak Nabi ada Hasan dan Husain. Dan beliau mengatakan, tadi mereka berdua naik pada saat saya lagi sujud, dan saya tidak ingin mengganggu waktu mereka. Jadi lagi sholat pun Nabi SAW memberikan waktu buat mereka. Artinya, mendidik anak teman-teman dengan kelemah lembutan, dengan kesantunan, dengan masukan yang baik gitu ya. Ini memang metode digunakan terutama di 7 tahun pertama. Di 7 tahun pertama. Kalau di 7 tahun kedua, kita menggunakan ketegasan, bukan kekerasan. Tegas itu maksudnya, ini ayah suka, ini ayah nggak suka. Ini ibu suka, ini ibu nggak suka. 7 tahun kedua. 7 tahun sampai 14 tahun. 7 tahun ketiga, 14 sampai 21 tahun ini diajak bermusyawarah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, didik anak kalian dengan 7 tahun dikali 3. 7 tahun pertama lemah lembut, 7 tahun kedua ketegasan, 7 tahun ketiga dengan bermusyawarah. Setelah itu lepaskanlah di masyarakat, dia akan menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang metode yang Nabi SAW gunakan itu sangat baik, santun, ramah. Dan beliau juga selalu mengajarkan anak-anak kecil di kalangan sahabat, kalau datang, kalau mereka mulai bisa ngomong, dihafalkan ayat-ayat tentang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau terus bermuamalah dengan baik sampai diistilahkan Nabi SAW itu orang yang paling dicintai oleh anak-anak dan juga orang tua. Sampai kalau beliau datang dari safar, itu kaki beliau yang kanan, bagian depan dipeluk oleh seorang anak dari Madinah, bagian belakang juga begitu, bagian depan kanan kiri juga, kiri kanan depan, kiri kanan belakang, sampai di tangan, di pundak beliau. Kalau sudah betul-betul penuh anak-anak itu, baru Nabi SAW bilang kepada para sahabat, bantulah saya karena sudah tidak ada tempat buat mereka. Jadi Nabi SAW terus menunjukkan kasih sayang mereka kepada anak-anak tersebut. Rangkul mereka, berikan masukan positif ya. Dan insya Allah di masa-masa dia lagi tenang, bukan lagi nangis, kita bisa berikan masukan-masukan positif. Karena hentakan, teriakan, ini justru akan membuat mereka itu merasa kasar bagi mereka. Orang tua itu jahat dan seterusnya. Mereka tidak punya pemikiran sedewasa yang kita alami tentunya. Allahu a'lam. Baik, mungkin begitu dulu. Baik teman-teman sekalian, mungkin sudah pukul 17:15 menit. Saya harus meninggalkan lokasi sekarang. Karena insya Allah lepas maghrib langsung ada yang rencana mau mu'allaf di kantor. Jadi saya harus sekarang jalan. Dan mungkin kita belum bisa buka pertanyaan. Mudah-mudahan tadi apa yang kita sampaikan, saya rasa sudah cukup mewakili ya. Karena informasinya sudah jelas, dalilnya sudah jelas. Pertanyaan-pertanyaan juga diajukan sebenarnya sudah jelas. Mudah-mudahan ini sudah bisa memberikan dan menambah wacana kita dan juga minimal mengingatkan kembali dalil-dalil yang mungkin membuat kita bisa lebih bakti dengan kedua orang tua kita. Wada benar dari Allah, wada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.